Jadi kamu Yaudah, kalau yaudah, ikut saya masuk surga gitu. Ada nggak? Ada nggak janji kalau kamu ikut saya? Nggak ada kayak gitu. Yang ada adalah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Bahasa Allah Indonesia saya. Ya makanya ini saya transit. Ya. Iya, saya kalau baca Al-Quran dapat pahala, Bang. Kalau baca Bible Ya. dosa. Jadi nggak apa-apa saya baca Al-Quran saya. Jangan Ya. dipotong-potong, Jangan diatur. usahakan Lord Scholar. Jangan Brother, dipotong-potong. kalau mau bertanya, Ya. ini tipikal anak yang bakalan dikutuk Santai sama aja. mamanya jadi batu nih. Iya, untung lu bukan orang Minang. Gua kutuk jadi batu, jadi cobek lu. Iya. Soalnya mamahnya ngomong dibantah mulu sama dia, disuruh beli garam, enggak, saya mau beli cabai katanya. Dikutuk nih, balik lagi nih jadi teddy bear nih. Lu kalau nggak sabar dengerin orang ngomong, ngapain lu ke atas? Turun gih. Lu yang bersabar, gua yang dari tadi lu siksa, atau enggak? Nah, Pertanyaannya jadi di simpel. Al-Quran, aduh ya Allah, ya Rabbi, ternyata ujian menginjili anak domba Waalaikumsalam. ternyata luar Bang, biasa gini Bang, ya. jangan terlalu Kristen kali Bang, jangan ditunjukkan kali Kristen. Jangan Kristen kali deh. Santai aja. Mbak Kami tanya, tahu kok santai Abang aja. Kristen. Tarik napas, Ada tarik kita napas, saya. coba tarik napas. Ya, Coba tarik napas, tarik napas sampai ke otak, terus keluarkan. Ayo, cepat. Biar tenang kamunya. Astaga, Roh Kudusnya enggak, astaga. Roh Kudusnya Malah tuh enggak minta berfungsi ditanya dia. kayaknya deh. Uni, Saya dia minta lagi ditanya ngomong. itu katanya. Ya, Kamu tanya aja, jadi kita saya, aduh ya ampun, ini benar-benar maling kundang ini. Emaknya ngomong masih dilawan lagi. Mute dulu Lord Scholar. Dia pula yang Mute dulu astaga, bentar. makanya di mute. Ini kenapa gue paling anti berantem sama laki-laki, bentuknya laki tapi sifatnya kayak perempuan. Nggak berani gue, bikin malu laki-laki nanti. Nah, dalam Al-Quran Allah berkata bahwa kabarkan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahwa Allah akan memberikan surga. Jadi Allah menjanjikan surga bukan kepada orang yang mengaku Islam, karena mengaku Islam belum tentu Islam. Tapi Allah menjanjikan surga kepada orang yang beriman dan beramal soleh, karena dua kriteria ini pasti orang Islam. Tidak ada ceritanya Yahudi dan Kristen. Nah, jadi kalau kamu bertanya, janji apa yang ditawarkan oleh Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan informasi kabar gembira bagi orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan masuk surga. Itu yang disampaikan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad sebagai Rasul bersabda bahwasanya semua umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Allah menjamin surga, Nabi Muhammad pun menginformasikan jaminan surga bagi umatnya. Itu jawaban saya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Buka mute ya saudara, buka mute. Masa nggak paham buka mute? Waduh. Tatapannya jangan kosong. Mentang-mentang Roh Kudus tidak berkuasa atas kamu, kamunya berkuasa atas Roh Kudus. Ya biar enak diskusinya, biar nyambung. Nggak usah lu bahas Roh Kudus, lu aja nggak ngerti konsep Roh Kudus itu di Al-Quran, nggak ada di kitab lu. Di kitab lu Holy Ghost, sayang. Di kitab lu tuh Holy Ghost, kok bawa-bawa Roh Kudus. Roh Kudus itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Ruach HaKodes. Lu bawa-bawa Roh Kudus. Di kitab lu Holy Ghost. Holy Ghost hantu suci atau pneuma. Holy Ghost. Ini nggak tahu malu nih, udahlah nanya, saya kasih pengajaran malah sok-sokan di sini, sok pinter, ganteng doang tapi otak kayak gitu. Ya, jangan bikin saya ini cabut paku saya. Jangan permalukan diri, jangan permalukan ras manusia di depan publik, brother. 600 juta bahkan ribuan orang akan menonton ini berulang loh di YouTube saya. Bagaimana seorang laki-laki di sini berbicara, bertanya, dijawab malah gelisah. Yang tanya dia, yang jawab kita, harusnya gelisah kita nih karena capek ngejawab nih. Tapi dia yang gelisah. Saya bilang, kalau kamu kelihatan tidak tenang dari tadi, saya lihat kamu nggak tenang. Saya bilang begini, kalau Roh Kudus, nggak pakai Roh Kudus, pneuma atau Holy Ghost dalam tubuhmu itu tidak mampu menguasai kamu, kamulah menguasai. Kenapa saya bilang begitu? Kalau tidak sih kata Bible yang menguasai nanti, Roh Kudusmu kan malu nanti. Masa kami yang mute-mute Roh Kudus yang ada dalam dirimu bicara? Kan nggak etis kan? Masa Roh Kudus dalam diri anak Tuhan diatur sama orang Islam di Komal Islam? Makanya saya bilang, biar tidak kau permalukan adindaku, Holy Ghost, pneuma dalam dirimu, Tuhan yang berada dalam jiwamu itu menurut pengertian kalian sebagai orang Kristen.
Jaga dirimu di sini, biar nggak kami atur Tuhan dalam dirimu itu. Masa kami mute kamu? Kan nggak enak kan? Nah, silakan pertanyaan selanjutnya. Gimana ini? Maksudnya gua ngomong simpel-simpel banget. Terus Nggak apa-apa lu kalau bilang tidak mampu gua- menjawab, kalau tidak mampu mendengarkan jawaban, kan bisa turun, bisa pilih ke tanda silang turun kan? Gua Mau mampu. minta Begini, diturunkan? begini. Tadi Ya kan udah, saya waktu nggak terus lu- mampu. Saya jujur ya, saya Enggak. tidak mampu menghadapi Lah. orang seperti kamu. Bahkan jangankan saya yakin, Anda Yesus turun ke sini naik di komal, dia pasti ngegamparin kamu tuh. Kamu bilang apa dari tadi? Coba kamu ngomong apa dari tadi? Saya Kamu mau tadi bahas bertanya Roh berjalan. Kudus, terus lu bilang nggak ada di Alkitab tulisannya Roh Kudus gitu. Nggak ada, emang nggak mana ada. buktinya? Ada nggak? Coba. Memangnya coba kitab buka, kamu bahasa coba- apa? Oke, Bahasa saya Indonesia. tanya kitab kamu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh, jadi ini Kristen cabang Salemba. Gini saya kasih Salemba, tahu nih Salemba. biar nggak tersesat lama ya. Wahai anak Kristen, anak yang ngaku Kenapa? anak Tuhan tapi sebenarnya aduh. Di mute atuh. Kan saya kendalikan lagi nih Roh Kudusmu nih ya. Nih Roh Kudusmu saya kendalikan nih. Malu kan Roh Kudusmu kan saya mute. Anak Kristen cabang Salemba, dengarkan baik-baik. Kitabnya orang Yahudi, bahasa aslinya Ibrani, anak Kristen cabang Salemba, ya. Nah, di situ tertulisnya Ruach HaKodes, bukan Roh Kudus. Dialeknya Ibrani, anak Kristen cabang Salemba. Kitabnya orang Kristen berbahasa Yunani. Tidak ada lafaz Yunani itu Roh Kudus. Yang ada pneuma. Artinya apa dalam bahasa Inggris? Holy Holy Ghost, Ghost. hantu suci. Nah, Roh Kudus mau kamu lari ke kemanapun kamu kabur, mau kamu ketemu Bambang Nursena ketemu Paus Vatikan, bahkan kamu bertanya kepada Yesus sekalipun, kata Roh Kudus itu adalah bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia yang berarti adalah Roh Kudus, Ruah Kudus, Roh yang suci, merujuk kepada Al-Quran dan Malaikat Jibril, dan satu-satunya kitab suci yang memuat kata Roh Kudus di muka bumi ini hanya Al-Quran. Kalau kamu mengklaim kamu mendapatkan itu dari terjemahan bahasa Indonesia, artinya kamu ini adalah Kristen cabang Salemba, nggak ngerti sama kitabnya sendiri. Nah, pertanyaan saya, orang seperti kamu ini masuk ke ruang dialektika lintas iman, bertanya tentang agama orang lain, kenapa nggak pelajari dulu kitab kamu yang bahasa Yunani itu, sehingga kamu tahu bahwa Holy Ghost atau pneuma lah istilah untuk hantu suci yang ada di tubuh kalian itu. Hah? Udah Jadi dia boleh bilang ngomong. kita yang nggak ngerti hantu Bertanya apa, aja, Roh Kudus. ngomong bertanya ya, jangan menjelaskan apa-apa nanti kayak Enggak. Julio nanti bikin malu Intinya peradaban. begini, bukan bikin malu, Intinya apa? itu menjelaskan itu sepengetahuan lu, suka lu gitu. Apa? Lu, Memang gitu. sepengetahuan saya, masa sepengetahuannya kata Bible Sekarang saya begini, ngomong kan kamu ngomong sama kalau saya. Bible-nya Itu ditranslate data, ke bahasa Bang. Indonesia. Iya, sekarang begini, kalau Bible-nya di bahasa Indonesia, masalahnya apa tuh? Salah. Tidak iya. ada masalah. Yang masalahnya adalah gini nih, saya tidak Lah, ada kan masalah bagi masalah. Okten. Iya, diam dulu. Bisa ditenangkan roh Holy Ghost di dalam dirinya, Dek. Kalau enggak saya ngatur lagi nih. Udah saya atur lagi Holy Ghostnya. Udah diatur orang Islam ya. Nih Holy Ghostnya nggak punya harga diri banget, dia diatur-atur umat Islam ya. Begini, anak Kristen cabang Salemba. Sebenarnya kalau kamu bertanya kepada saya, masalah nggak sih kalau Bible diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Menurut kamu nggak masalah, tapi menurut Yonatan Purnomo ada 6.000-an masalah gara-gara Bible diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Siapa Yonatan Purnomo? Doktor yang bisa berbahasa Yunani, agamanya Kristen. Menurut kamu nggak masalah karena kamu nggak tahu apa-apa. Tapi kata Yonatan Purnomo, ternyata terjemahan Bible ke bahasa Indonesia itu mengandung 60.000 apa 6.000 kesalahan ya, saudaraku. Ini kata dokter loh. Kata dokter loh ya, anak Kristen cabang Salemba ya. Nih, 6.000 kesalahan Bible. Nih, saya kasih kabar kamu ya. Ini kabar baik nih, biar kamu tahu nih.
Menurut Yonatan Purnomo, siapa Yonatan Purnomo? Kristen, bukan Islam ya. Anak Kristen cabang Salemba, dengar ya. Nih, Dr. Yonatan Purnomo mengabarkan ada 6.000 kesalahan terjemahan di dalam Bible. Menurut kamu nggak masalah, karena kamu nggak pernah belajar. Orang menurut kamu misalkannya nih suka sama suka juga berhubungan badan sama yang bukan muhrim kamu juga nggak masalah. Karena kamu nggak tahu, nggak ada hukum-hukumnya kok di dalam kitab kamu. Jadi kalau orang yang tidak tahu, dia tidak akan mempermasalahkan sebuah masalah. Melenceng, fokus saja di situ. Saya nggak ngelenceng, saya lagi ngajarin kamu. Gitu. Kalau seandainya persoalan itu tidak jadi persoalan bagi pembuat masalah, ya. Masalah tidak akan jadi masalah bagi si pembuat masalah. Iya, Masalah tidak akan jadi masalah bagi orang-orang yang tidak tahu apa masalah, apa yang bukan masalah. Aduh, kan lu dari tadi. Enggak, saya tidak mempermasalahkan. Bagi saya ngapain saya mempermasalahkan kitab yang tidak jelas? Kalau kitab saya ditranslate ke bahasa Indonesia. Bagi masalah pelaku ya nggak masalah, Ya kan kami korbannya. saya lagi jelasin gini ya. Orang yang memperkosa orang istri yang orang, itu bagi siapa? dia itu tidak masalah. Siapa Tuhan gitu. Yang dia bilang ada 6.000 kesalahan, dia itu manusia. Apa Tuhan? Dia manusia kayak Tuhan lu, Dek. Sama Apanya? kayak gua, dia itu. Si siapa namanya Terus? itu? Si Yonatan Enggak lah, beda. apalah, Dia dokter, lu titelnya siapa? apalah, dokter Tunggu, apa? beda. Dia dokter, lu apa? Lu pernah belajar teologi? Iya, Ya. beda gua. Apa? Di apa mana? bedanya gua sama dia? Ya beda lah, dokter masa sama yang bukan dokter, gimana sih ini? Nggak pernah kuliah. Kalau memang dokter pada akhirnya sama dengan yang bukan dokter, ngapain orang Ini. kuliah, Dek? Ngapain dikasih Kalau- gelar dokter? Kalau penjelasan dia itu benar, seharusnya dia menggugat isi Alkitab ini di Mahkamah Konstitusi. Saya Gila. isinya ini enggak Udah. jelas gitu. Udah digugat. Bahkan yang menggugat kitabmu sendiri ke lembaga Alkitabiah Indonesia itu Terus? namanya Aldo, seorang Kristen. Terus Udah berhasil digugat nggak? aja nggak? Terus berhasil nggak? Ya nggak semua Berhasil gugatan nggak? itu berhasil. Emang kenapa? Sedangkan Tuhan Diterima ketika dia, nggak? ya dengar Diterima dulu. nggak? Yesus waktu di sidang, di waktu orang Yahudi berhasil nggak membela diri? Nggak denger. Yesus ketika di sidang berhasil nggak membela diri? Terus Yesus jadi salah gitu karena nggak berhasil membela diri. Waktu Yesus dipantekkan dalam bahasa Jawa itu dipaku ya guys. Dipantekkan sama orang-orang. Maaf ya, bahasa Jawanya itu bukan kotor ya. Kalau bahasa Padang emang jorok banget itu. Tapi kalau bahasa Jawanya itu aku kan juga Udah dipaku kenal aja orang lah, Jawa. ini dipaku aja. Maaf ya bahasanya. terserah. Aduh, anak-anak Kristen cabang Salemba, Bunda lagi ngomong sama yang di bawah. Kalau seandainya Yesus itu ketika membela diri tidak dibenarkan oleh orang Yahudi, dia dianggap bersalah, berarti ketika dia dipaku di tiang salib, menurut anak Kristen cabang Salemba ini Yesus salah. Gitu deh. Geleng kepala lagi dia. Bre, mending lu cari skop 6 belajar dulu dah. Ya, Apa tuh? cari skop 6 aja dulu. Cari skop 6, skop 8, belajar dulu ya. Mau siapa yang harus gua pelajari gitu penjelasan? Udah main PUBG aja lah, main PUBG. Gimana? Ya, akal lu benerin dulu, M4 lu Enggak, benerin dulu. udah, enggak, biar dia bertanya aja. Saya mau, kalau mau bertanya aja gitu. Enggak usah. Saya tuh sedih gitu mempermalukan. Maksudnya saya enggak berniat mempermalukan, tapi dia kok mempermalukan diri sendiri gitu loh. Maksudnya kok wallah ya, saya takut banget mempermalukan. Tapi kok berani-beraninya orang-orang mempermalukan diri sendiri zaman sekarang ya? Maksudnya, Masalahnya aduh, udah begitu pede kali dia nih, pede. iya, astagfirullah. Kenapa ya kok bisa ya? Maksudnya kok bisa zaman sekarang orang-orang gitu berani mempermalukan diri di ruang publik? Kenapa ya gitu ya? Kalau Oten Ada bisa, indikator Umi. apa? Kalau Oh. Oten bisa. Karena Nggak, dia saya udah tuh- ditebus pasti Gini masuk loh ya, surga aku dan tuh ada kasihan Roh sama Kudus keluarganya lagi. ya. Aku kasihan sama keluarganya Coba. ya. Kasihan aku keluarganya gitu loh. Capek-capek keluarganya menyekolahkan gitu loh, tapi kok malah mempermalukan keluarga gitu loh. Cuman Astagfirullah. itulah ini memang. Jadi mereka memang sangat percaya diri. Udah ditebus, Iya. pasti masuk surga. Ada Roh Kudus lagi.
Saya di Ternate Siapa guys, yang nggak dan saya pede? sudah sholat maghrib ya, dan sudah waktu isya sudah di sini sudah lewat. Jadi gini loh, adekku yang di bawah, kalau anda masih menyimak, mohon maaf ya, Uni tuh sedih sebenarnya barusan kita ngobrol itu. Tapi kalau nggak Uni keras sama kamu nggak sadar-sadar gitu loh. Uni pengen kamu, mungkin Uni kasih kamu kesempatan 2 kali ngobrol sama Uni ya. Tapi kalau 2 kali kamu tidak sadar bahwa kamu sudah mempermalukan dirimu, mungkin kamu nggak usah ngobrol sama Uni lah, karena merasa berdosa saya. Saya terlihat mengolok-olok ras manusia gitu loh. Masa dia bertanya, emang ada yang lihat ketika bumi diciptakan gitu? Bahkan mungkin anak saya yang 2 orang itu nggak akan terlintas di pikirannya bertanya seperti itu gitu loh. Ya, terus Mau dinaikin lagi atau gimana nih? nggak apa-apa, maksudnya, tapi kasihan nggak sih keluarganya? Nggak apa-apa. Nggak- Kasih nggak, aja aku dia tuh kayak- bertanya. aku ngerasa kayak gini loh, ngerasa kayak menjadi asbab orang lain malu. Iya, jadi kayak Apa-apa. ngerasa berdosa. Ya Rene tunjukin aja nggak apa-apa nih, kualitas Kristen nih. Iya. Loh, oke yang gede. Astagfirullah. Enggak gini, lu nggak usah menjelaskan kepribadian gua, apalagi menilai gua. Kita fokus aja ke pembahasan kita. Buka dulu kameramu baru lanjut diskusi. Buka kameramu lagi, buka. Open cam dulu kamu. Syukur ketemu Nggak dari usah kalau lu ketemu aku udah menilai. kebal-balin kalau dari tadi ini. Gitu. Lu nggak usah menjelaskan, lu nggak usah ngevonis orang begini begitu. Karena Oke, jelas-jelas. pertanyaan selanjutnya, Kristen. Tujuannya kan bertanya menjawab. Kristen, silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, gua bertanya ya. Atau kami yang bertanya, kamu nanggapin judul ini nggak? Mau nggak nanggapin Apa? judul ini? Boleh. Apakah Bebel ini kitab suci atau bukan? Mau nih, masuk ke judul. Nggak apa-apa. Mau- Gini, mau- tadi dia mau ngomong barusan menjawab kenapa saya secara- diam. Secara Jadi dalam, saya nggak secara mau logika. kita dibilang keroyokan, karena apa? Teman-teman Kristen ini memang sudah terbiasa playing victim. Nah, ini Ketika lagi, kita mau, aduh, saya lagi mendeskripsikan orang lain. gini Fokus loh, aja. saya ngomong itu nggak usah diatur juga. Kalau kamu nggak mau diomongin orang, kamu juga jangan ngomongin saya. Kan saya bukan istrimu, bukan mamamu, bukan siapa-siapa. Siapa yang Kamu ngomongin di sini lu? kan tamu. Gua Ya cuma udah jangan tanya. atur saya. Ini kok ngatur-ngatur? Nih orang nih ya, kalau punya bininya mungkin digambar-gamparin loh. Ngeri loh nih orang loh. Kita yang bukan siapa-siapa aja dia ngatur-ngatur kita loh. Kamu tau nggak, prinsip itu penjajah banget, tau nggak sih? Gini loh ya, umat Kristen. Di sini kita bukan keroyokan, tapi di sini kita sedang kasihan sama kawan kalian yang naik ke atas modal nekat tanpa belajar dulu. Tapi justru kalau kalian sadar ya, kalau kalian normal ya, Nggak usah satu Mbak, mempermalukan mendeskripsikan gereja. gua. Fokus Saya lagi, aja. aduh, saya lagi Fokus ngomong aja, sama orang di bawah. Iya, ini fokus nih. Saya lagi ngefokus. Saya di sini Lu nggak mendidik. bawa Ini gua komal, masalahnya. ini komal Lu nggak bawa edukasi. gua. Lu Ya udah. gua, gitu. Terus ya udah, bukan lu yang gue sebut, emang nama lu gue sebut. Kok baper lu kayak perempuan lagi datang bulan, lu datang bulan lu. Gue yang mau datang bulan, Iya. kok lu yang baper sih? Iya, Ganteng fokus doang. aja. Iya, ini lagi fokus aja. nih. Gue masa Nggak usah berantem menilai kayak sama orang, cewek. karena lu Gue nggak lagi kayak sempurna. berantem sama cewek. Kenapa kayak Lu nggak berantem sama kayak sama sempurna, cewek? gitu. Nggak usah Gue nilai iya, orang. gue nggak sempurna bukan berarti gue bisa tidak boleh menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana perilaku, karena gue nih seorang calon guru. Gue diajarkan bagaimana cara mengajar. Gue lagi ngomong sama anak-anak. Gua juga guru, gua juga sarjana. Apa bedanya? Oh, jadi lu guru? Oh, ini guru nih. Sarjana, ya Ini Allah. guru begini. Oke, saya tanya, kamu sarjana apa? Ah, Nggak ini perlu gua berbohong jawab. nih. Nggak perlu gua Ini jawab. berbohong. Nggak perlu gua Kalau jawab. ada klaim akademis, Karena kalau di- tidak mau jujur, karena di berarti sini ini tuh bisa fokusnya itu berbohong. pertanyaan. Kita kan Saya bukan di guru. sini Yang mau dibahas adalah mana? seorang, Hah? aduh. Yang mau dijawab mana? Kalau yang gini, saya tanya, ini mau kamu bahas di sini tentang ini. ilmu pangkat titel atau apa ini? Atau apa yang mau dibahas di sini? Di sini Tentang kita kepintaran. mengedukasi umat. Di sini kita mengedukasi manusia, menunjukkan bahwa kamu tuh manusia, bukan hewan ternak. Pertama, kamu bisa diatur, ikut aturan Komal. Kedua, kamu tuh jujur ketika kamu mengklaim kamu Udah, sarjana, gua harus nggak ada tahu bukti. aturannya. Gue pengen tahu aturannya apa. Coba. Aturannya apa adalah kalau kamu jadi naik gini? manusia. Masa kamu nggak tahu cara jadi manusia? Pertama, jangan motong kalau orang bicara. Kedua, kalau nggak disuruh ngomong, jangan ngomong. Itu aturan jadi manusia. Masa gua ngajarin lu, mama lu nggak ngajarin? Mama lu nggak ngajarin moralitas. Mama lu nggak ngajarin adab. Ada mama lu ngajarin gini nggak? Kalau masuk rumah orang jangan acak-acak kamar orang. Ada nggak diajarin begitu? Perlu gua ngajarin nih. Untung lu Masalahnya ketemu itu sama lu gua nggak- nih. lu Kalau itu enggak, menjelaskan seandainya pribadi lu orang suruh mama lu yang kesini lu biar yang tahu. ngajarin mama lu, biar ngajarin lu. Ternyata lu nggak diajarin adab. Lu tanya bagaimana aturan di sini? Aturan normal aja yang dibawa. Pertama, kalau masuk ke tempat orang teratur. Kalau nggak disuruh ngomong jangan ngomong. Ini kalau Nggak lu usah nggak diajarin bawa sama orang mama lu lain, cara beradab, biar fokus gua yang aja. ngajarin lu beradab. Udah Lu yang turun nggak ada lu. adab, Lu udah- turun. Lu nggak beradab. Lu mempermalukan mama lu. Gue yakin mama lu kalau nonton malu banget punya anak kayak lu.
Lu nanya aturannya apa? Kenapa orang yang berjenis kelamin laki-laki beresensi manusia ini nanya aturan apa di komal orang? Aturannya apa katanya? Berarti lu nggak diajarin aturan menjadi manusia? Nggak diajarin Selamat malam, Bang bahwa Nih. kalau kita Ya, bentar bentar, bang, Mas Sofan. bahwa kalau kita sedang berada di room, di komal atau di tempat publik, misalnya kalau seandainya nggak disuruh bicara jangan ngomong dulu. Itu dari SD udah diajarin tuh. Kalau mama lu nggak ngajarin, sini gue yang ngajarin gratis. Ya, apa-apa, gue gratis ngajarin. Masa lu nanya cara adab gimana? Lu nanya aturan manusia gimana? Aturan dimana tanpa dibuat pun, yang namanya aturan kalau lu betul-betul manusia, lu naik ke tempat orang, lu ngomong ketika nggak disuruh bicara, artinya lu nggak ada adab. Nggak perlu deh di komal Islam, di komal Kristen deh. Ini moralitas manusia. Saya di sini mengedukasi. Saya ingin ngajarin generasi supaya nggak ngikutin kelakuan kayak kamu itu. Pertanyaannya pertanyaan menciderai ras manusia, pertanyaan bodoh. Ya, mohon maaf nih. Dan yang kedua adalah kamu mempermalukan gerejamu sendiri. Kenapa? Ketika kamu bertanya tentang agama orang lain, tapi kamu nggak ngerti agamamu sendiri, adekku. Yang ketiga, kamu mempermalukan mamahmu. Ternyata kamu nggak tahu bagaimana moralitas sebagai manusia ketika kita sedang diskusi. Gitu.